Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan jawaban atas masalah sehari-hari yang telah disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima, Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz, pemimpin dunia saat ini, yakni berkenaan dengan bagaimanakah cara mengikuti imam yang memimpin sholat sambil duduk. Ada pertanyaan, yaitu jika seorang imam dia terpaksa harus memimpin sholat sambil duduk, bagaimana orang-orang yang mengikutinya harus sholat? Masalah ini telah disampaikan ke hadapan Hadrat Khalifatul Masih kelima, Hadrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullahu Ta'ala Binasril Aziz, dan beliau telah memberikan petunjuk sebagai berikut. Kita dapati sunnah dan amalan Nabi Muhammad Rasulullah SAW terkait masalah ini yang tertuang jelas di dalam hadis-hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis Bukhari misalnya, yang telah diriwayatkan oleh Hadrat Aisyah radhiyallahu anha dan Hadrat Anas radhiyallahu anhu, bahwa pada tahun-tahun awal misi kenabiannya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah jatuh dari kuda. Oleh karena itu beliau mengimami sholat sambil duduk. Ketika Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa para sahabat hendak sholat di belakang beliau sambil berdiri seperti biasa, beliau memberi isyarat kepada mereka agar mereka duduk pula. Setelah menyelesaikan sholat, Nabi Muhammad SAW menyapa mereka dan kemudian beliau bersabda bahwa seorang imam ditunjuk agar ia dapat diikuti. Oleh karena itu, mereka harus sholat dengan cara yang sama seperti imam sholat. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW sakit di hari-hari terakhir, setelah beliau wafat, beliau memerintahkan, sebelum beliau wafat, beliau memerintahkan Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk memimpin sholat. Kemudian setelah agak pulih, beliau SAW pergi untuk melaksanakan sholat berjamaah dan melaksanakannya sambil duduk di sebelah kiri Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang sedang berdiri. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang memimpin Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang sedang memimpin orang-orang lainnya dalam sholat. Faktanya manusia pun turut mengikuti Rasulullah SAW. Akan tetapi karena Rasulullah SAW tidak mampu mengucapkan takbir dan sebagainya dan seterusnya dengan keras karena sakitnya, maka Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menyampaikan suara Rasulullah SAW kepada manusia sebagai mutakabbir. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa Rasulullah SAW duduk di sebelah kiri Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah imam sholat tersebut, karena imam selalu berada di sebelah kiri dan orang yang mengikutinya berada di sebelah kanan. Kita juga menemukan amalan Nabi Muhammad SAW dalam hal ini. Oleh karena itu suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat tahajud, Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu datang dan berdiri di sebelah kiri beliau. Nabi Muhammad SAW memegang beliau dan menggeserkannya ke kanan. Hadrat Imam Bukhari rahmatullahi alaihi juga telah menyalin sebuah perkataan gurunya, yaitu Hadrat Al-Humaidi dalam hal ini, yang menyatakan bahwa instruksi awal dari Nabi Muhammad SAW adalah bahwa ketika seorang imam sholat sambil duduk, orang-orang yang mengikutinya harus melakukan hal yang sama. Akan tetapi kemudian Nabi Muhammad SAW yang memimpin sholat sambil duduk dan para sahabat yang mengikutinya sholat sambil berdiri. Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan mereka untuk duduk, sebuah hal yang mengikat atas praktek amalan terakhir dari Nabi Muhammad SAW. Dan praktek terakhirnya adalah bahwa ketika seorang terpaksa untuk sholat sambil duduk, orang-orang yang mengikutinya harus sholat sambil berdiri seperti biasa. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi,
Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu, Hadrat Muslim Maud radhiyallahu pernah menyatakan dalam hal yang seperti ini. Karena saya menderita sakit asam urat, saya tidak dapat menyampaikan khutbah sambil berdiri. Begitu pula saya tidak dapat mengimami sholat sambil berdiri. Nabi Muhammad SAW awalnya memerintahkan bahwa jika seorang imam tidak dapat mengimami sholat sambil berdiri, maka orang-orang yang mengikutinya juga harus sholat sambil duduk. Namun beliau kemudian mengubah perintah ini atas perintah Allah Ta'ala dan mengatakan bahwa jika seorang imam terpaksa harus sholat sambil duduk, maka orang-orang yang mengikutinya tidak boleh duduk dan mereka harus sholat sambil berdiri seperti biasanya. Jadi karena saya tidak dapat mengimami sholat sambil berdiri, saya akan mengimaminya sambil duduk dan kalian harus tetap sholat sambil berdiri. Terdapat di dalam Surat Kabar Al-Fazal, Lahore, tanggal 3 Juli 1951, halaman yang ketiga. Jadi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, jelas jika seorang imam terpaksa mendirikan sholat sambil duduk, maka kita orang-orang yang mengikutinya hendaknya tetap sholat sambil berdiri sebagaimana biasanya yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkannya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.